Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa diri kita tuh kayak terbelah dua? Di satu sisi ada akal sehat, ada logika, tapi di sisi lain ada kerinduan mendalam soal makna. Nah, beberapa menit ke depan kita bakal coba menelusuri tarian atau dialektika di antara keduanya. Tarian antara logos, sang nalar, dan pneuma, sang spirit. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Di tengah dunia yang serba canggih, serba sains, apakah kita, manusia modern, sebetulnya masih butuh yang namanya teologi? Kalaupun iya, teologi yang kayak gimana yang masih nyambung sama kehidupan kita sekarang? Inilah yang akan kita bedah bersama. Kondisi kita saat ini sering disebut skizofrenia budaya. Coba deh bayangin, di siang hari kita hidup pakai logika algoritma. Semuanya serba rasional, serba terukur. Tapi pas malam tiba, entah kenapa muncul kerinduan akan sesuatu yang lebih, sebuah kegelisahan batin yang akhirnya kita coba obati lewat seni, meditasi, atau spiritualitas. Kita seakan-akan hidup di dua dunia yang nggak nyambung. Nah, untuk memahami dan mungkin juga menyembuhkan keretakan ini, kita bakal ngikutin peta jalan ini. Kita mulai dari diagnosis masalahnya dulu, terus kita bakal konsultasi sama 3 pemikir besar, Kierkegaard, Tillich, dan Panikkar. Baru setelah itu kita coba rangkum ciri-ciri teologi baru yang mungkin bisa mendamaikan nalar dan spiritualitas. Oke, kita masuk bagian pertama, retakan jiwa manusia modern. Di sini kita bakal lihat gimana sih perceraian antara iman dan nalar ini bisa terjadi dalam sejarah, terutama sejak zaman pencerahan. Ada istilah yang keren banget dari sosiolog Max Weber untuk ini, hilangnya pesona dunia. Maksudnya gini, kemenangan rasionalitas teknis itu emang luar biasa. Kita jadi bisa memetakan galaksi. Tapi ironisnya, kita justru jadi gagap, kehilangan kata-kata untuk memahami kegelisahan di dalam diri kita sendiri. Yuk kita kenalan sama pemandu pertama kita untuk memulai pencarian ini, Soren Kierkegaard. Dia ini seorang realis. Dia nggak nawarin jawaban yang gampang, tapi justru memaksa kita buat ngelihat langsung di mana batas akhir dari pikiran rasional kita. Konsep kuncinya ini, penangguhan teleologis terhadap etika. Kedengarannya rumit ya, tapi coba kita pakai contoh kisahnya Abraham. Menurut nalar dan etika universal, perintah Tuhan ke Abraham buat ngorbanin Ishak itu, ya perintah membunuh, titik, itu salah. Tapi bagi Kierkegaard, justru disitulah letak tindakan iman sejati Abraham, yaitu saat dia berani melampaui logika universal itu, demi hubungan personal yang absolut dengan yang absolut. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Poin penting dari Kierkegaard adalah iman sejati itu nggak dimulai dari kepastian logis. Justru sebaliknya, iman dimulai tepat di titik di mana nalar kita mentok, menemui jalan buntu. Ini bukan berarti iman itu anti nalar ya, tapi lebih ke sebuah pengakuan yang jujur akan batas-batas dari nalar itu sendiri. Oke, kalau Kierkegaard tadi nunjukin adanya jurang yang dalam, pemandu kita yang kedua, Paul Tillich, justru mencoba membangun jembatan. Caranya dengan mendefinisikan ulang iman, sehingga nggak perlu lagi berantem dengan nalar. Ide utamanya Tillich adalah konsep keprihatinan puncak. Menurut dia, semua orang, entah itu religius, ateis, atau agnostik, sebetulnya punya iman. Iman itu adalah apapun yang jadi pusat hidupmu, yang menuntut dedikasi totalmu dan menjanjikan kepuasan tertinggi. Keprihatinan puncak ini bisa jadi Tuhan, tapi bisa juga kesuksesan, negara, atau bahkan sains itu sendiri. Tillich juga menawarkan cara pandang baru soal Tuhan, bukan sebagai sosok di atas langit yang bisa dibuktikan ada atau tidaknya, tapi sebagai dasar dari segala keberadaan. Dengan cara ini, perdebatan antara sains dan agama jadi nggak relevan lagi. Sains tugasnya mempelajari apa yang ada, sementara iman bertanya tentang makna dari semua yang ada itu. Nah, ini mungkin salah satu ide Tillich yang paling membebaskan. Keraguan atau nalar kritis kita itu bukan musuhnya iman. Justru sebaliknya, keraguan itu adalah bagian penting yang ngejaga iman kita biar nggak jadi kaku dan dogmatis. Jadi, kita nggak perlu bunuh diri intelektual untuk bisa jadi orang yang spiritual. Dan sekarang kita beranjak ke pemandu kita yang terakhir, Raymond Panikkar. Dia seorang visioner yang menawarkan sebuah kerangka berpikir yang holistik, yang menyatukan semuanya. Intuisi utama Panikkar adalah visi kosmutiandrik. Namanya unik ya, ini gabungan dari kata kosmos atau dunia, theos atau ilahi, dan andros atau manusia. Baginya,
Tiga hal ini bukan sesuatu yang terpisah, tapi tiga dimensi dari satu realitas yang sama. Nalar itu ekspresi dimensi manusiawi kita, spiritualitas itu kesadaran kita akan dimensi ilahi, dan semuanya terjalin di dalam dimensi kosmik. Nggak ada yang terpisah. Visi Panikar ini terangkum dengan sangat kuat dalam kutipan ini. Ketiganya saling butuh. Dalam kerangka berpikir ini, sains bisa jadi aktivitas yang sakral, karena lewat sains, kita menyingkap wajah ilahi di alam materi. Menjaga ekologi pun menjadi sebuah tindakan spiritual. Tembok pemisah antara yang suci dan yang biasa runtuh. Baik, sekarang kita sampai di bagian sintesis. Setelah kita dengerin pandangan dari tiga pemikir tadi, jadi seperti apa sih ciri-ciri teologi baru yang relevan untuk manusia modern? Jadi apa yang kita dapatkan? Dari Kierkegaard, kita belajar teologi baru itu harus berani jadi paradoksal dan eksistensial, lebih menghargai pengalaman otentik pribadi ketimbang sistem yang kaku. Dari Tillich, kita lihat perlunya menjadi simbolis dan ontologis, biar bisa ngobrol dan berdialog secara jujur dengan sains. Dan dari Panikar, kita menemukan betapa mendesaknya untuk menjadi holistik dan ekologis, untuk memulihkan kesatuan antara manusia, alam, dan yang ilahi. Kita sampai di kesimpulan. Yuk, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Bisakah nalar dan spiritualitas itu berdamai? Jawabannya, bukan cuma bisa, tapi harus. Dan yang paling penting, perdamaian ini bukan penaklukan. Bukan nalar mengalahkan spiritualitas atau sebaliknya. Tapi lebih seperti sebuah tarian dialektis. Dalam tarian ini, nalar menjaga spiritualitas supaya nggak jadi fanatik. Sebaliknya, spiritualitas menjaga nalar supaya nggak jadi kering dan tanpa makna. Keduanya saling menjaga, agar kita tetap utuh sebagai manusia. Perjalanan kita melintasi pemikiran-pemikiran yang dalam ini berakhir di sini. Tapi pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada Anda. Di tengah kehidupan modern yang serba terbelah ini, di manakah Anda menemukan titik damai itu? Tarian dialektis antara nalar dan spiritualitas Anda sendiri?